Pian tadi bukan akan nunggal dina apa? Iya. Kebangetan temen. Kan piket mbak. Oh piket? Iya piket jaga. Oh bukan. Masih buahnya. Musik enggak pakai musik. Iya sih. Bentar ya. Bagus banget. Aku mulai ya. Halo, selamat sore teman-teman Deep Sleepy semuanya. Ketemu lagi nih kita ya di bincang episode ketiga ya. Nah buat teman-teman semuanya nih ya yang baru bergabung, nanti boleh juga nih ya kita ngobrol santai dulu nih ya sebelum nanti kita masuk ke pembahasan atau acara inti ya. Nah sambil ya nunggu kita nanti sama narasumber yang akan datang ya, akan bergabung di acara kita pada sore hari ini. Sambil juga nih teman-teman ya boleh disapa juga teman-teman yang baru bergabung sambil kita ngabuburit nih ya. Soalnya ini momennya juga masih berpuasa ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa ya, tenang aja nih say. Sebentar lagi ya kakak-kakak semuanya nih ya, teman-teman di Sleepy semuanya semuanya ini sebentar lagi kita akan memasuki waktu berbuka. Jadi sambil nunggu waktunya ya untuk berbuka puasa, sambil bisa kita killing time nih say ya. Kita killing time nih ya untuk bergabung di live Deep Sleepy pada sore hari ini ya. Nah buat teman-teman yang baru bergabung nih ya, gimana nih kabarnya teman-teman, aman gak, lancar gak puasanya nih ya? Boleh dong nih di komen juga ya teman-teman, sambil kita nanti mulai acara kita pada sore hari ini. Aku pengen sapa-sapa dulu, pengen ngajak ngobrol dulu nih ya teman-teman yang sudah bergabung ya di live kita ya pada sore hari ini. Pastinya pembahasannya gak kalah menarik ya sama episode yang sebelumnya. Apalagi menurut aku ini berguna banget nih ya, berguna banget buat teman-teman khususnya yang mau mudik ya. Kayaknya pastinya udah tahu ya bocorannya nih ya untuk tema kita pada sore hari ini. Nah jadi pantengin terus nih teman-teman sampai nanti ada pembicaranya, sampai nanti ya acaranya selesai. Karena pastinya nih ya, selain nanti teman-teman nih dapat benefit ya seputar tips-tips masalah kesehatan ya yang kaitannya dengan agenda mudik ini, nanti teman-teman juga ya bagi teman-teman yang beruntung pastinya akan mendapatkan ya door prize nih ya, alias imani. Jadi buat teman-teman nih ya tetap aja ya stay tune nih ya. Boleh nih ya untuk yang sudah bergabung, pengen sapa dulu boleh banget nih dari Kak Titik Ria nih. Lancar Kak? Alhamdulillah lancar ya puasanya nih ya, mantap nih ya. Gaskan, lanjutkan sampai nanti di hari terakhir puasa ya. Masih bersemangat, oke ya, mantap nih ya kalian nih ya, semangatnya sampai berapi-api nih. Sampai ada emoticon 3 api nih ya. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung juga aku ucapkan selamat sore ya teman-teman ya. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang di live bincang Deep Sleepy pada sore hari ini ya. Pastinya tadi aku udah spill untuk temanya berkaitan dengan agenda mudik ya, agenda tahunan rutin yang pastinya dilakukan sama orang-orang, sama teman-teman semuanya satu keluarga ya, dari satu tempat ke tempat lain kayak gitu ya. Biasanya kalau misalkan kita ngomongin mudik ya, perpindahan tempatnya berarti dari kota ke ke kampung halaman gitu ya, ke tempat asal kayak gitu. Yang tempat asalnya dari kota ya sebenarnya ya sama-sama aja mudik ya, tapi bukan ke ke desa ya.
ke kampung halaman ya sama aja lah ya, kayak gitu ya. Nah, selain dari Karia nih ya, yang lain teman-teman yang sudah bergabung nih ya, gimana nih puasanya, lancar nggak? Semoga lancar terus ya sampai gaspol ya di akhir ya. Apalagi nih teman-teman nih ya, untuk sekarang kan udah jam 16.30 tuh ya, bentar lagi nih saya kita akan berbuka puasa ya. Jadi yang masih menahan dahaganya ya, mohon bersabar ya. Atau mungkin yang tempat tinggalnya di luar waktu Indonesia Barat juga pastinya mungkin udah berbuka. Nah, makanya teman-teman yang masih bergabung boleh nih ya untuk di-share juga, untuk diajakin juga. Nah, oke. Sudah bergabung dengan kita di Halo Selamat Sore, Dokter Rudi. Halo. Sore semua. Iya. Gimana, Dok? Alhamdulillah, gimana kabarnya Kak? Oh, oke. Aku alhamdulillah sehat nih. Dokter Rudi gimana? Sehat? Luar biasa. Lancar ya, Dok, puasanya. Oke nih ya teman-teman nih ya, pembicara kita, narasumber kita sudah bergabung ya di live kita pada sore hari ini ya. Jadi buat teman-teman semuanya nih ya yang sudah bergabung boleh banget untuk diajakin yang lainnya biar tambah rame nih ya Dok. Setuju ya Dok untuk kita ajak-ajak, soalnya ini informasinya penting banget nih menurut aku nih ya, berkaitan dengan agenda mudik ya yang dilakukan setiap tahun ya di mendekati Lebaran gitu. Nah, karena pada sore hari ini Dokter Rudi juga sudah bergabung, aku izin untuk membuka dulu ya Dok, sapa-sapa teman-teman yang sudah bergabung. Oke, aku buka teman-teman semuanya. Selamat sore teman-teman Deep Sleepy pada sore hari ini. Terima kasih banyak ya sudah bergabung di live kita pada acara bincang-bincang nih ya teman-teman nih untuk episode ketiga ya. Nah, untuk tema hari ini teman-teman ya yang udah aku spill tadi berkaitan dengan mudik ya. Jadi aku mau bacain judulnya nih ya. Mudik anti panik, menjaga pola tidur untuk cegah microsleep saat mudik ya. Soalnya ini kenapa penting banget ya, aku juga sempat baca nih dokter nih ya. Jadi kalau misalkan ada kaitannya microsleep ini ya, dia tuh cukup ekstrim gitu ya untuk dampaknya gitu ya, sampai sefatal itu meskipun kayak kegiatannya kelihatannya kecil banget nih ya, kayak ngantuk dikit aja gitu, tapi bisa sampai sefatal itu. Nah, apalagi nih lagi banyak-banyaknya orang-orang pada mudik nih ya. Nah, untuk pembicaraan kita pada sore hari ini kita akan bahas bersama Dokter Rudi. Nah, Dokter boleh dong sapa teman-teman Deep Sleepy dulu nih, boleh kenalan dulu nih. Silahkan Dokter Rudi. Kenalin, aku Rudi Margono, seorang koas ya di Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto. Kali ini kita bakal sharing-sharing ya semuanya. Ini dari mana aja nih teman-teman nih? Boleh komen dong. Paling jauh dari mana nih? Boleh nih ya di komen-komen nih, asalnya dari mana aja nih ya. Berarti untuk kesibukan Dokter Rudi sekarang gimana Dok? Kesibukannya lagi apa aja nih? Koas Kak. Koas itu sekitar 2 tahun. Nah, sekarang aku lagi di tahun kedua. Jadi di koas itu ada sekitar 13 stase ya. Aku lagi stase ke-8. Kira-kira setengahnya lebih lah lagi. Waduh. Lagi padat-padatnya juga ya Dok. Tapi thank you banget sudah menyempatkan waktunya untuk menyapa teman-teman Deep Sleepy pada sore hari ini ya. Nah, oh ya teman-teman, tadi ditanya nih ya sama Dokter Rudi nih, asalnya dari mana aja nih? Boleh nanti di spill juga, boleh di komen-komen ya di kolom komentar nih ya. Kita juga penasaran nih teman-teman dari mana aja, dan kalau misalkan ada kegiatan mudik tuh kemana gitu ya. Soalnya ini kita bakal bahas nih ya seputar permudikan ini. Tapi kita bahasnya dari sisi yang cukup unik ya, cukup menarik ya Dok, karena ada kaitannya juga sama istilah di kesehatannya juga, sama tadi ada terkait tidur juga kayak gitu. Nah, untuk pembahasan kita pertama nih ya Dok nih, kenapa sih kita sampai bahas bawa-bawa tidur aja tuh sampai kita bahas ke ranah kesehatan nih ya. Nah, aku pengen tanya nih ke Dokter Rudi nih ya, emang pentingnya tidur dari segi kesehatan tuh gimana sih Dok? Halo, Dokter Rudi. Apakah masih terhubung?
Oke. Sebentar ya Thank you, teman-teman. Kak Dian ya, bener ya, Kak Dian ya. Oke. Kak Dian Iya, Novika. Sorry, sorry. Masih terhubung? iya, Masih? iya Gimana terhubung suaraku, Kak? sudah. Masih Aman, aman sudah aman masuk ya? kok. Mm-mm. Iya boleh. Iya, halo, gimana nih dok? Masih terhubung atau enggak nih? Soalnya teman-teman ya, tapi tetap harus stay nih teman-teman nih ya. Namanya koreksi memang apa namanya di luar kendali kita ya. Oke, kita masih berusaha nih ya untuk apa namanya masih tetap terhubung dengan Dokter Rudi nih ya. Sebentar ya teman-teman nih ya. Sebelum nanti teman-teman juga boleh ya mempersiapkan pertanyaan terbaiknya juga boleh banget. Ingat kita ada ya yang namanya door prize ya. Jadi jangan sampai dilewatkan gitu aja ya. Lumayan biar bisa beli bensin ya untuk kegiatan mudiknya ya. Buat beli BBM, buat beli makanan, stok makanan gitu selama perjalanan mudiknya nanti gitu ya. Sambil kita nunggu nih. Oke. Nah, mungkin Dokter Rudi lagi berusaha untuk apa namanya terhubung lagi nih ya. Jadi kita tunggu ya teman-teman ya. Tadi ya teman-teman boleh nanti juga di-spill ya asalnya dari mana aja ya. Biar kita tahu nih kira-kira mudiknya sampai kemana aja nih ya. Sama nanti kalau misalkan ada yang udah punya pertanyaan gitu, udah disiapkan mungkin 1 minggu sebelumnya ya, boleh nanti di drop aja saya, boleh nanti di drop aja di kolom komentar. Nah, cakep banget nih, udah ada yang ngasih pertanyaan juga nih ya. Kita tunggu ya, nanti kita juga bakal bahas semua itu ya. Kita coba untuk terhubung kembali. Nah, sebentar ya teman-teman. Nah, udah ada banyak pertanyaan aja nih ya. Saya cakep banget nih ya. Jangan lupa teman-teman ya, drop pertanyaan sebanyak-banyaknya aja. Nanti biar aku bisa pilih-pilih juga nih ya pertanyaan yang paling menarik dan yang nantinya bisa aku sampaikan ke Dokter Rudi untuk kita bahas bersama-sama ya. Ingat ya untuk tema hari ini pada sore hari ini kita berkaitan dengan agenda mudik ya. Tadi aku udah spill-spill sebentar juga terkait tadi microsleep ya. Mungkin teman-teman kalau misalkan masih kayak merasa belum paham gitu sama istilah tersebut karena masih kayak asing gitu ya. Nanti teman-teman bisa juga nanti mempertanyakan nih microsleep itu apa kayak gitu. Atau mungkin kalau teman-teman udah nggak sabar boleh nih tipis-tipis googling dulu ya. Biar nanti kalau misalkan aku ada kuis-kuis gitu ya, teman-teman juga bisa jawab tuh ya. Nah, masih banyak nih. Oh, dari Kak Julian dari Wonogiri hadir. Waduh, mantap nih. Ya, Wonogiri tuh Jawa mana nih, Kak? Wonogiri nih. Aku agak buta geografi nih. Nah, teman-teman, oh ada Solo juga nih dari Karista. Sama-sama kita dari Jawa Tengah nih, ya. Terus tadi mana lagi nih? Banjarnegara, Jawa Tengah. Waduh, ini dari Jawa semua apa ada yang dari luar Jawa boleh juga nih ya. Dari Kak, ini ada apa namanya tadi dari Dokter Rudi juga udah ngabarin di kolom komentar ya guys. Wait ya guys. Si apa namanya Dokter Rudi lagi ganti device dulu nih ya biar nanti bisa ngobrol langsung sama teman-teman di live kita pada sore hari ini ya. Dari Kak Julian, Jawa Tengah ya, Wonogiri ya. Oke, nah cakep nih. Ada juga yang dari luar Pulau Jawa nih ya, dari Palembang nih ya. Bandung hadir Kak. Halo teman-teman semuanya, thank you banget yang masih tetap stay bersama kita ya. Ini teman-teman pada mudik nggak nih ngomong-ngomong masalah kita bahas mudik nih. Ada kegiatan mudik juga nggak tuh? Aku juga mudik tapi deket aja sih. Tapi tetap aja ya yang namanya apa namanya microsleep ya. Jadi teman-teman jangan sampai juga nih ngalamin itu ya. Kelihatannya sepele nih guys ya, tapi ini juga bisa berdampak suatu hal yang tidak diinginkan gitu ya. Jadi kita bakal bahas juga nih ya bareng nanti sama Dokter Rudi ya. Jakarta nih, waduh mantap nih ya. Dari Kak siapa nih kok nggak kelihatan ya nama usernya nih ya. Ini ada dari Kak Notri, apa sih? Notrianon. Udah siap menu bukanya belum Kak? Waduh. Iya nih sambil kita nanti siapin nih, soalnya buka di kantor aja saya. Sambil udah disiapin nih, mudik kan antar kecamatan. Ya udah nggak apa-apa yang namanya mudik, perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Intinya mudik ya, mau sedekat apa, mau sejauh apa ya mudik gitu ya.
Kira-kira kalau misalkan pada mudik apa nih yang dipersiapkan nih ya? Nggak mudik soalnya mbahnya ada di sini. Oh, berarti keluarganya deket-deket aja ya Kak Julian ya. Soalnya memang bener ya, kegiatan mudik biasanya itu kita apa namanya, nggak kalau ke pulang kampung halaman ya, biasanya memang ada orang tua di sana ya, atau ada orang yang kita sepukan ya. Jadi datang nih ya untuk bersilaturahmi ya. Pokoknya kemanapun ya destinasi atau tujuan teman-teman dalam mudik ya, harus selalu prepare dengan baik gitu ya, untuk bisa meminimalisirnya segala hal yang tidak diinginkan ya. Dan untuk teman-teman yang mungkin sekarang nih ya lagi dalam perjalanan mudik kan siapa tahu ya. Nah semoga teman-teman juga nanti sampai tujuan dengan selamat, amin ya. Begitupun dengan teman-teman yang belum menjalankan mudik, nanti juga semoga lancar-lancar aja bertemu dan berkumpul dengan keluarganya ya. Betul, iya. Kalau keluarganya deket, enak ya. Dari Kak Asing dari Tanjung Pinang hadir. Waduh, ini udah mulai jauh-jauh nih ya. Dari Karian, mudik dong Kak. Karian mudiknya kemana kalau boleh tahu nih? Kepo banget ya. Gak apa-apa ya, kita ngobrol-ngobrol dulu. Kita ngobrol-ngobrol dulu nih ya. Nah sambil kita masih ini ya teman-teman ya, untuk mengundang Dokter Rudi ya. Nah, buat teman-teman yang udah punya pertanyaan juga tetap disimpan ya. Pasti nanti aku bakal sampein juga ya. Yang belum punya pertanyaan juga boleh untuk langsung menyusun pertanyaannya teman-teman, atau bisa perhatikan. Oke, halo selamat sore Dokter Rudi. Udah Halo, terhubung selamat kembali sore. ya Dok? Suara pun jelas nggak Kak Dian? Oke, Jelas, sorry tadi jelas, ada jelas. kendala ini ya, HP sama wifi-nya agak error soalnya. Sorry ya teman-teman. Oke. Masalah namanya juga koneksi di luar kendali kita ya Dok. Sering Sama bisa terjadi nih. dimanapun. Oke ya. Mungkin aku ulang kembali kali ya Dok, untuk pembahasan kita teman-teman Deep Sleepy semuanya ini berkaitan dengan ya mudik anti panik ya, menjaga pola tidur untuk cegah microsleep saat mudik. Nah aku tadi pertanyaan pertama dari aku nih ya Dok, kenapa sih kita harus bahas terkait mudik ini, itu dari ranah kesehatan nih. Nah emangnya nih ya pentingnya tidur bagi kesehatan tuh seperti apa ya? Oke, thank you Kak Dian sebelumnya. Selamat sore teman-teman semuanya. Kenalin, aku Rudi Margono, aku seorang koas. Di sini aku bakal sharing sama Kak Dian soal mudik anti panik ya. Terkait bahasan pertama, oke, kenapa sih tidur itu penting ya pada saat kita mudik? Oke, teman-teman. Pada saat nggak mudik aja, tidur itu cukup penting. Hanya pas mudik aja. Kenapa? Jadi secara medis itu, tidur itu sebagai obat alamiah yang paling murah, yang paling efisien, dan itu cukup ampuh teman-teman semuanya. Sore, halo teman-teman yang nyapa nih dari mana nih? Sore, Julia dan teman-teman semuanya gitu ya. Jadi kembali lagi, tidur itu kenapa penting? Jadi secara kodrati kita, manusia itu diciptakan butuh yang namanya tidur. Jadi nggak mungkin manusia itu sampai 2 hari, 3 hari nggak tidur. Itu nggak sesuai dengan tujuan apa secara kesehatan, secara medis manusia diciptakan. Jadi identik manusia dengan tidur itu. Tidur itu merupakan suatu kebutuhan. Dokter Rudi, maaf motong. Mohon maaf memotong ya Dok. Ini kalau di aku kebetulan suaranya muncul, tapi untuk videonya masih muter-muter. Oh gitu. Maaf ya Dok, memotong. Iya. Kayaknya ini. Kebetulan kalau di. Bentar. Oke. Iya, nggak apa-apa Dok. Sebentar ya teman-teman ya. Tadi balik lagi nih, kalau misalkan tadi udah punya pertanyaan, boleh ya mulai di drop pertanyaannya dari sekarang ya. Dan pastinya harus banget nih ya, aku kasih clue nih ya, buat teman-teman yang pengen dapat hadiah, harus banget nih ya join dari awal sampai akhir ya. Kenapa? Soalnya pastinya aku bakal kasih sedikit kuis-kuis nih terkait dengan pembicaraan atau pembahasan aku sama Dokter Rudi nanti ya. Jadi jangan sampai ditinggal-tinggali nih ya, jangan sampai ada yang ketinggalan sedikit pun ya. Jadi buat teman-teman semuanya nanti stay aja di live kita pada sore hari ini ya.
Sebentar ya teman-teman ya, sambil kita nunggu lagi nih ya untuk Dokter Rudi bisa join ya. Iya bener ya Karian, tadi videonya belum ada ya. Tadi dari Dokter Rudi lagi coba memperbaiki dulu. Sebentar ya teman-teman ya. Terima kasih ya masih setia bergabung ya. Kalau misalnya mau dilanjutin ngobrol lagi boleh banget nih ya. Iya nggak apa-apa Kak, thank you banget nih ya untuk teman-teman Deep Sleep ini ya. Memang semangatnya luar biasa ya. Jadi masih mau menunggu dengan sabar ya. Thank you banget ya teman-teman ya. Soalnya memang menurut aku juga penting banget ya untuk nanti pembahasan kita pada sore hari ini gitu. Selain nanti ya, selain memang penting buat kita juga nanti juga perlu kita perhatiin ya biar bisa dapat door prize nih ya. Oke, kita coba undang lagi ya teman-teman ya. Nah, oke, sebentar. Halo, Halo, Dok, aduh, selamat sorry ya sore. Kak, ini kayaknya kenapa ya? Sore, sorry Iya, ini nggak apa-apa, Dok. ada masalah apa ini ya? Baru pertama kayak Mm-mm. udah. Iya, jadi kalau suaranya mah jelas, Dok, masuk secara jelas, tapi memang videonya masih kayak berusaha untuk dimuat gitu. Jadi belum kelihatan. Ya, sebentar ya teman-teman ya. Ini sambil tadi masih nunggu nih ya, biar nanti teman-teman juga bisa secara jelas nih ya untuk apa namanya dapat materi juga hari ini pada sore hari ini berkaitan dengan ya mudik anti panik ya. Jadi aku juga baru memikirkan dari segi ini teman-teman. Ya soalnya aku meskipun kayak perjalanan yang pakai motor aja cuma sekitar 2 jam, 3 jam aja tuh kadang agak terkantuk-kantuk nih ya. Meskipun bonceng tapi kan tetap nyeremin nih ya. Meskipun kita posisinya bonceng nih ya. Kalau misalkan jatuh ke belakang kan juga alemong ya saya. Jadi harus diperhatikan banget nih teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah bergabung dan masih setia bergabung, thank you banget nih. Sambil kita masih nunggu untuk Dokter Rudi ya berusaha untuk terkoneksi dengan kita kita bersama nih ya. Dokter Rudi, halo, Masih belum selamat muncul ya? sore. Iya belum. Untuk suaranya masih seperti biasa terdengar dengan jelas, tapi untuk videonya masih belum muncul. Atau mungkin kita lanjut aja kali ya Dok, meskipun sambil nanti nunggu gitu untuk videonya, yang penting Oh, gitu. suaranya clear. Boleh, Kayak boleh, gitu boleh. gimana, Gitu, boleh gimana nanti Dok? sambil tak otak-atik ya. Okay. Sorry ya teman-teman ya. Iya. Oke, terima kasih Dokter Rudi. Ya, boleh. Kita balik lagi tadi ke pembahasannya terkait tidur ya. Pentingnya tidur dalam kesehatan nih, Dok. Yang pertama, pentingnya tidur bagi kesehatan. Halo, cek-cek Kak, kedengar aman? Aman ya? Aman ya Kak? Iya, Suaranya halo. masuk ya? Oh, sekarang aman. Tadi masih agak tersendat. Oke, coba Sekarang udah lancar. Iya, boleh. Oke. Iya. Oke, cek masih aman kan? Oke. Aman. Ya. Oke. Aku lanjutin ya. Oke, teman-teman. Iya, silakan, Dok. Kita bahas yang pertama itu pentingnya tidur ya buat kita ya, nggak cuma buat mudik. Tidur itu penting banget buat kebutuhan kita semua. Jadi secara alamiah kita itu memang identik dengan manusia itu identik dengan tidur. Kenapa? Karena tidur itu sebuah kebutuhan. Artinya manusia itu nggak bisa hidup itu tanpa tidur gitu. Nggak cuma manusia, bahkan tumbuhan pun tidur, hewan pun tidur seperti itu. Nah, apa sih pentingnya tidur buat kita? Jadi tidur itu gampangannya dia adalah sebuah obat teman-teman semuanya. Teman-teman pada saat sakit ringan
itu salah satu obat yang paling manjur, yang paling efisien dan juga murah, itu adalah tidur, teman-teman. Tidur itu nanti kita akan bahas bagaimana tidur yang baik, yang berkualitas gitu ya. Jadi pentingnya tidur secara spesifik. Oke, yang pertama misal tidur itu menjaga kesehatan sistem imun kita. Nah, sistem imun itu dia akan kita lebih baik pada saat kita tidur. Kenapa? Pada saat tidur itu kita akan memproduksi yang namanya antibodi yang merupakan bagian dari sistem imun, dan juga sel darah putih itu atau leukosit itu akan bekerja lebih optimal pada saat kita tidur gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dikaitkan dengan metabolisme tubuh kita ya misalnya. Nah, pada saat tidur itu baik sekali untuk teman-teman yang lagi diet. Dia bisa mengurangi yang namanya berat badan. Nah, tidur itu nggak bisa dipisahkan juga dari diet gitu. Jadi tidur juga bisa berkaitan dengan metabolisme khususnya pada saat diet, dan juga menurunkan gula darah sewaktu kita. Gula darah sewaktu itu bisa turun pada saat tidur, dan juga menjaga metabolisme yang lain seperti hipertensi dan juga penyakit jantung, teman-teman semuanya. Oke, yang ketiga kita loncat ke sisi bahasan ke psikis atau ke mental. Nah, tidur ini penting banget ya teman-teman dari sisi mental. Teman-teman pernah kan kalau nggak tidur itu merasa cemas gitu, merasa lebih depresi, nggak tenang gitu. Karena ya tadi tidur itu bisa memperbaiki mood, mengurangi depresi, mengurangi rasa cemas, dan mengurangi stres gitu. Karena kestabilan hormon itu terjadi pada saat kita setelah tidur yang cukup gitu, teman-teman semuanya. Oke, lanjut yang terakhir, itu bahasan tidur dikaitkan dengan misal masalah kulit ya. Masalah kulit itu bisa di kulit kita itu ada namanya hormon melatonin tuh. Nah, hormon itu akan bekerja optimal kalau kita tidur. Dengan catatan tidur kita tuh dalam kondisi yang gelap ya. Yang gelap, jadi lampunya itu mati gitu. Itu hormon di kulit itu akan melakukan regenerasi kulit lebih optimal dan lebih baik pada saat kita tidur. Terus terakhir ini masalah yang agak-agak yaitu gairah seksual, teman-teman. Nah, pada saat tidur, gairah seksual itu dia akan meningkat tuh pada saat bangun tidur. Nah, kita lebih merasa teman-teman yang udah dalam usia 20-30 tahun ke atas, pada saat bangun tidur kita merasakan gairah seksual yang lebih dibandingkan kondisi yang lain. Ya nggak tadi ya? Ya, Benar. Kayak gitu ya, pentingnya tidur buat tubuh kita gitu. Oke, ternyata penting banget nih teman-teman. Ya, aku juga baru tahu nih dok, kaitannya sama diet juga ya. Tadi masalah tidur. Nah, ngomongin tadi seberapa pentingnya tidur bagi kesehatan. Nah, sebenarnya idealnya tuh berapa jam sih dok? Atau idealnya tuh gimana sih waktu tidur gitu? Bagi untuk anak-anak, dewasa, sampai mungkin orang tua. Idealnya waktu tidur bagi dewasa ya, menurut WHO itu sekitar 7-8 jam per hari gitu. Tapi aku baca di sebuah penelitian itu, tidur itu nggak boleh kurang dari 5 jam. Kalaupun mepet, misal kita aktivitasnya banyak ya, pekerjaan banyak, sebisa mungkin kita tidur itu lebih dari 5 jam. Kenapa? Karena kalau kurang dari 5 jam itu berasosiasi dengan penyakit kardiovaskuler, penyakit jantung gitu. Jadi itu sekitar 7-8 jam per hari. Dan dengan catatan tidurnya itu dalam jam yang sama gitu Kak Dian. Misal mulainya jam 9 tidur, bangun jam 4. Lakukan kayak gitu terus. Jadi secara rutin bangun dan tidur di waktu yang sama. Kayak gitu. Oke, kalau misalkan ngomongin kita lagi bulan Ramadan gitu ya dok, kan ini kan aktivitas kita yang menjalankan ibadah puasa juga lebih padat nih, alias harus bangun mungkin lebih awal gitu ya, karena mungkin harus sahur, harus menyiapkan sahur kayak gitu. Nah, mungkin ada nggak sih dok kayak cara agar tidur kita tuh nggak berantakan gitu selama puasa gitu? Kan kita juga harus mikirin juga nanti waktu tidur kita yang nanti kaitannya juga sama momen mudik gitu. Biar nggak berantakan saat puasa, jam tidurnya itu gimana nih dok? Oke, sebenarnya yang bedain pada saat kita tidur waktu biasa sama puasa itu
ketemu puasa di bulan depan, di bulan depan lagi, cepet banget ya, di tahun depan ya. Nah jadi teman-teman jangan langsung ini nih, jangan langsung keluar nih ya. Kita tunggu dulu nih ya untuk Dokter Rudi Oke, tetap cek. terhubung. Halo? Halo? Oke. Iya, Oke, lanjutin ya, Dok. aku lanjutin ya. Jadi Iya. yang bedain itu Iya. pada saat kita tidur di bulan biasa atau selain Ramadan sama Ramadan, itu kan ada pada sahurnya. Kita harus bangun pagi untuk sahur, kan masalahnya di situ. Nah, kembali ke prinsip tadi, tidur itu harus kualitas dan kuantitasnya bagus. Artinya apa? Jadi kalau kita bangun lebih awal, konsekuensinya kita harus tidur lebih awal, gitu. Yang berubah itu adalah ada waktu sahur, gitu teman-teman. Jadi waktu sahur itu akan gak bermasalah, gak apa-apa buat teman-teman yang memang bangunnya lebih pagi gitu. Jadi teman-teman sebisa mungkin fokusnya, prinsipnya pada batasan jam tidur tadi. Itu kurang atau nggak boleh kurang dari 5 jam, atau idealnya itu 7-8 jam per hari teman-teman. Jadi pada saat puasa, sebisa mungkin tidur itu diawalkan. Jam berapa? Ya, sebenarnya masing-masing orang berbeda tergantung aktivitasnya. Idealnya kurang dari jam 10 itu idealnya sudah tidur teman-teman. Nah, selain itu pada siang hari nih, pada siang hari kan yang berpuasa otomatis mayoritas beragama Islam, ya memang agama Islam ya kan. Nah, disarankan itu tidur pada saat siang hari, terutama pas setelah sholat duhur tuh. Nah, di situ baiknya adalah tidur kurang dari 30 menit, nggak boleh lama-lama. Nah, di situ akan memperbaiki yang namanya mood kita. Kita akan lebih seger, kita akan lebih oke, badan kita siap produktif lagi setelah tidur. Tapi nggak boleh lamaan, sekitar 15 sampai 30 menit. Itu di siang hari itu, pada saat selesai kerja atau selesai kuliah gitu ya. Jadi yang perlu diperhatikan saat puasa itu, kita bangun lebih awal dan kita tidur di waktu siang. Nah, mungkin tidur di waktu siang. Yang terpenting juga, jangan konsumsi makanan berlebihan tuh. Balas dendam waktu puasa tuh. Itu mempengaruhi tidur juga tuh Kak. Bener-bener menarik banget nih ya. Tadi masalah tidur siang gitu kan, kita kalau misalkan Islam gitu ya Dok, kan katanya kalau misalkan tidur itu kan beribadah gitu. Akhirnya aku juga kadang lihat nih ya teman-teman kayak masih pagi udah kayak lemes-lemes aja, pengen tidur lagi bawaannya gitu ya. Nah sebenarnya kalau misalkan ada nggak sih Dok bahaya kalau misalkan kita terlalu banyak tidur gitu? Kalau kita tadi bahasnya yang ideal ya, yang cukupnya. Nah sekarang case-nya kalau misalkan kebanyakan tidur nih dengan alasan padahal semalamnya udah cukup nih, tapi karena aduh masih ngantuk karena habis bangun sahur dan lain sebagainya. Nah akhirnya siangnya tidur dengan dalih beribadah kayak gitu. Nah mungkin ada nggak sih dari sisi kesehatan gitu, kalau misalkan kebanyakan tidur tuh ada bahayanya nggak sih? Sama sebenarnya. Tidur itu ibaratkan pisau dua sisi ya. Kita bisa menggunakan itu untuk menjaga kesehatan kita, atau bahkan ya kalau kebanyakan ya segala sesuatu yang kebanyakan itu nggak baik. Emang bahaya kalau misal kita tidur terlalu banyak. Bahayanya nggak sampai mengancam nyawa, nggak sampai terjadi kematian, enggak, tapi lebih ke mengganggu produktivitas kita, mengganggu aktivitas sehari-hari kita, mengganggu mood kita, depresi lebih mudah terjadi. Jadi pada saat tidur itu kan ada yang namanya siklus tidur tuh, ada yang namanya tidur REM ya Kak Dian ya, dan juga REM tuh. Nah itu namanya siklus tidur ayam tuh. Jadi tidur bangun awal-awal sekitar 9 menit pertama. Yang kedua namanya fase REM atau rapid eye movement. Nah, artinya apa? Siklus ini itu harus terjadi dalam nggak boleh kurang juga nggak boleh lebih. Kalau kebanyakan itu nggak baik. Nah, akan menimbulkan apa? Misal kalau terlalu banyak. Yang pertama itu akan mengganggu namanya irama sirkadian teman-teman semuanya. Jadi tubuh kita nih di otak nih bagian bawah nih ada namanya kelenjar hipotalamus dan juga kelenjar pineal di situ. Itu yang mengatur namanya irama sirkadian. Artinya kapan kita tidur dan kapan kita bangun. Nah, kalau kita tetap maksa tidur pada saat waktu bangun, maka iramanya itu akan terganggu tuh, akan kacau di situ. Tubuh akan bingung nih sebenarnya tidur atau bangun gitu. Itu yang pertama.
tadi dikaitkan dengan kondisi psikis atau kondisi mental kita kan nggak ngerasa panik gitu. Aku jam berapa ini? Aku tidur berapa jam segala macam. Jadi kerjaan tertunda, banyak yang ketumpuk kerjaan, jadi itu akan mengganggu kondisi psikis kita gitu. Yang berikutnya itu berkaitan dengan metabolisme. Ya, tidur memang baik dalam waktu yang cukup bisa menurunkan tekanan darah kaki ya dan juga bisa menstabilkan kondisi jantung, jadi tensi itu turun. Tapi terlalu banyak cukup jadi bisa sebaliknya, maka tekanan darah akan cenderung naik karena terlalu banyak, dan juga gula darah itu akan kacau tuh, dia jelek tuh. Harusnya bisa menurunkan gula darah di bawah 200 ya normalnya. Kalau gula darah bisa menaikkan kalau jumlahnya berlebih gitu teman-teman semuanya. Jadi untuk tidur itu harus diperhatikan dari jumlah kualitasnya maupun kuantitasnya. Ya teman-teman, ini banyak yang nanya nih kan. Oh iya. Apa kita sambil intip-intip pertanyaan kali ya dok? Sambil kita mulai nanti masuk ke masalah mikro sleep nih ya. Oke. Mungkin dari Dokter Rudi ada yang udah nangkep mungkin pertanyaan yang paling menarik atau gimana nih? Aku baru cari-cari juga nih. Soalnya ternyata ya udah banyak banget. Oke, kita berburu pertanyaan. Oke, ini dari Julian N110 nih, Kak dia. Apakah akan terganggu jika tidak tidur pada saat perut kosong ya? Oke teman-teman. Secara umum, memang pada saat kita tidur, itu juga dipengaruhi yang namanya kondisi perut. Kita sering kan, kondisi kenyang itu kita kan udah tidur ya Kak Dian ya. Karena itu dipengaruhi namanya hormon leptin gitu, hormon untuk kita lapar tuh, dan juga hormon grelin ya kan, pada saat kita ingin berhenti makan. Nah, pada saat kosong, tentu itu sebenarnya secara umum nggak baik pada saat perut tidur. Tapi beda halnya kalau misalnya kita puasa ya, memang kita harus kosong. Nah, pada saat perut kosong kita tidur memang secara umum nggak baik. Tapi pada saat pada saat kita puasa kita harus tidur, maka ya itu akan menurunkan tadi hormon leptinnya. Leptinnya itu akan diturunkan. Salah satu manfaat tidur adalah menurunkan hormon leptin atau hormon lapar. Yang tadinya kita lapar nih, kita makan puasa ya kan, ya udah tidur aja gitu. Ini alasan banyakan orang nih biar nggak lapar tidur ya, karena tadi bisa gitu kan ya. Jadi ya nggak masalah kalau misal pada saat kondisi puasa lapar tidur, karena itu bagian dari strategi untuk kita mengontrol kondisi perut kita gitu kan dia. Oke, nih sambil nyambung masalah ini ya, pencernaan gitu-gitu ya dok. Ini juga ada pertanyaan juga nih dari Kak Aulia nih ya. Jika asam lambung sedang naik, benarkah dapat mengakibatkan susah tidur dok? Lalu bagaimana pertolongan pertamanya? Soalnya aku ada asam lambung juga nih, jadi cukup mewakili pertanyaan. Ini banyak banget orang nanya kayak gini teman-teman. Jadi aku kemarin sempat bikin konten tentang kayak gini juga, itu wah itu banget yang relate gitu. Oke, kita bahas. Jadi jawabannya iya, benar banget 100% tuh. Asam lambung mempengaruhi tidur, dan sebaliknya tidur juga mempengaruhi asam lambung. Oke, teman-teman yang punya penyakit lambung nih di sini, siapa nih yang punya penyakit lambung nih? Saya aku juga pernah punya nih, tapi alhamdulillah udah. Jadi ini teman-teman semuanya, kalau pada saat kita punya asam lambung itu kan salah satu contohnya adalah GERD, gastroesophageal reflux. Itu dimana kondisi lambung kita itu memproduksi asam lambung berlebih ya, kondisi lambungnya berlebih, dan juga otot-otot penutup lambung atas kan. Jadi lambung itu ada otot penutupnya kan di atas kan. Itu terganggu tuh. Jadi asam lambungnya udah lebih, terus dia bludak tuh ke atas, dia meluap gitu ya, karena nggak ketutup gitu. Nah ini kan asam lambung naik ke atas. Nah perlu teman-teman tahu, di lambung itu teman-teman, selnya, struktur jaringannya itu tebel tuh. Nah tapi tenggorokan itu lebih tipis dia.
dia selnya itu lebih tipis dibandingkan di lambung. Jadi nggak tahan namanya asam lambung gitu. Jadi lambung sering disebut dengan bejana lunak yang tahan asam gitu. Bejana lunak atau lambung tuh. Nah, pada saat meluap nih asam lambung naik ke atas. Nah, ini diperparah pada saat kondisi tidur karena apa? Miring, ya kan? Kita kondisinya miring, jadi asam lambung semakin tumpah tuh ke depan, gitu kan? Nah, hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi asam lambung saat kita tidur. Yang pertama nih teman-teman, secara non farmakologis itu tidurnya itu kalau bisa kondisinya badan itu lebih tinggi, pantatnya tinggi kan, sekitar 20 cm. Ya. Di 20 cm itu yang pertama. Yang kedua, jangan makan 3 jam sebelum tidur. Atau ada yang bilang 5 jam, ada yang bilang 3 jam tuh. Ini sering banget nih teman-teman. Kalau sebelum tidur. Karena pada saat kita masukkan makanan ke lambung, itu kan diproses tuh sama asam lambung, kan? Asam lambungnya tuh bakal meningkat ya. Jadi sebisa mungkin jangan makan 3 jam sebelum tidur. Yang berikutnya, hindari yang namanya rokok nih. Rokok, kopi, dan satu lagi makanan pedas. Nah, ini memicu asam lambung teman-teman semuanya. Jadi hindari tiga itu semua. Dan satu lagi untuk mencegah asam lambung itu tadi pola tidurnya kalau bisa dikontrol itu sekitar 7-8 jam dan juga kuantitas dan kualitas tidurnya. Kira-kira kayak gitu. Oke, nah noted nih dok, aku juga memperhatikan dengan jelas soalnya aku juga ngerasain kayak gitu. Akhirnya ini juga lagi agak susah tidur karena mungkin berkaitan juga sama asam nih atau asam lambung aku. Oke, itu ya teman-teman ya sudah terjawab nih ya. Jadi kita lanjut lagi nih ya dok, tapi kayaknya kita langsung masuk nih mengerucut nih ya ke inti pembahasan kita terkait microsleep nih ya. Nah mungkin nih dokter Didi boleh nih jelasin nih microsleep itu apa sih kayak gitu. Ini tuh kaitannya apa nih sama apa sih namanya salah satu gangguan tidur ya atau apa gitu. Terus kenapa sih kaitannya sama mudik terus anti panik kayak gitu tuh gimana sih gitu? Boleh nih ya dokter Didi silahkan. Oke, siap. Jadi microsleep teman-teman, namanya juga mikro. Dia tuh lebih kecil, tidur kecil ya. Tidur kecil sesuai dengan microsleep, tidur kecil. Tidurnya itu hanya dalam hitungan detik. Atau didefinisikan sebagai tidur saat beraktivitas teman-teman semuanya. Jadi ada pada saat kita beraktivitas, misal dalam hal ini nyetir mobil ya. Kita kan seringkali ngantuk atau dalam kondisi yang lain tiba-tiba kita kayak slep gitu, tiba-tiba tidur gitu. Dan itu dalam hitungan detik gitu. Dan di sini pada saat microsleep itu terjadi namanya penghentian saraf stimulus teman-teman. Jadi ya namanya juga tidur ya, nggak sadar dengan kondisi sekitar. Jadi stimulus yang diberikan itu nggak kita tangkap teman-teman. Nah microsleep ini dicirikan dengan kita tiba-tiba terlelap, terus hanya sekian detik, dan juga kalau pada saat mudik, ya teman-teman, itu kelihatan banget. Misal kalau kita nyetir mobil nih teman-teman, kecepatan berapa ya? Sekitar 100 km per jam. Bayangin, itu sekitar 50 meter per detik tuh, Kak. Jadi kalau, nggak 50, sekitar berapa ya? Mungkin sekitar 20 ya. Kita berhenti atau kita ngantuk tertidur 5 detik aja. 5 detik dikali 20 meter itu udah berapa ratus meter ya kan. Nah bayangin mobil secepat itu ya, itu kita nggak kendalikan, itu bisa belok kemana, itu udah nyebrang kemana itu kan. Nah itu bahayanya microsleep pada saat kita berkendara teman-teman semuanya. Microsleep ini sekali menjadi penyebab utama atau momok ya buat teman-teman yang berkendara, dan di situ naudzubillah terjadi kecelakaan. Kebanyakan dari data yang aku baca Kak, di sini ini tuh disebutkan Kak, sekitar di bawah itu pada tahun 2017 dari 495 kebanyakan itu dari 495 135 atau 27% diantaranya itu terjadi karena microsleep atau mengantuk kan. Nah microsleep ini bisa meningkatkan kecelakaan sampai
11 kali lipat, itu katanya ya itu sama kondisi kita mabuk, teman-teman. Kondisi kita itu hampir mirip ya dengan yang namanya microsleep pada saat kita berkendara, gitu ya. Nah, emang berarti sefatal itu ya, Dok, terkait si microslip ini. Kejadiannya memang kayak seperdetik aja, kayak oke, Ya, kita kayak 5 detik gitu, tapi tadi ya sampai berapa meter gitu, terus itu juga bisa sampai fatal. Kita nggak tahu sekitar kita apa gitu, entah di pinggirnya jurang atau mungkin ada kendaraan yang lain dan sebagainya gitu. Itu benar-benar bahaya banget gitu. Nah, emang apa sih, Dok, yang menyebabkan seseorang ini bisa sampai kena yang namanya microslip oke, ini? ya. Apa sih yang menyebabkan orang itu microsleep sebenarnya? Kalau umum itu sama halnya apa yang menyebabkan kita kantuk ya. Apa yang menyebabkan kita ngantuk, contohnya ya, jumlah tidur malam yang kurang gitu kan. Kita tidur hanya mungkin 4 jam, 5 jam. Terus aktivitas fisik sebelumnya, apa yang kita lakukan sebelum kita berkendara, sebelum kita mudik tuh. Terus kayak misal pekerjaan lain yang monoton kan. Nyopir itu kan monoton, lagi macet ya, bosan Iya. banget. Misal pekerjaan lain, kayak misal dokter nih, operasi itu kalau stuck dia, itu bosan nggak, monoton. Nah itu bisa ngantuk tuh, terjadi microsleep juga di situ. Misal pabrik gitu, yang kerjanya itu membosankan ya, monoton ya, itu rawan terjadinya microsleep. Terus juga apa ya, kondisi yang nggak nyaman pada saat kita melakukan hal tersebut, dan juga motivasi yang nggak ada. Jadi kita nggak suka sama ini, ya kita akan cenderung lebih bosan dan mengantuk gitu. Selain itu ada juga faktor-faktor dari luar, Kak Diani dan juga teman-teman semua. Yang misal kondisi cahaya, kelembaban, dan juga suara-suara ya, dan juga suhu ya. Jadi kalau kita ngantuk itu kan lebih enak pada saat kita gelap dan juga ada angin dingin gitu kan. Jadi ada pengaruh ekstra, pengaruh dari luar ya, mempengaruhi microsleep itu sendiri kan ya. Oke. Nah, ini kan momennya juga sebentar lagi mudik nih, Dok nih. Ada Gimana? pertanyaan yang menarik nih, Dok nih, berkaitan dengan kegiatan mudik tadi nih ya. Dari Kak Haromah nih ya, tanya bagaimana cara mudik agar tak merasakan mual-mual karena aroma Stella jeruk. Aduh, aku harinya spill ini ya, merek nih ya. Dan aroma yang kurang enak, Dok. Gimana tuh, Dok? Jadi bukan microsleep tapi kayak ada rasa mual yang lainnya nih ya, karena kaitannya sama si bau pengharumnya nih. Gimana nih, Dok? Jadi kalau kita mabuk ya pada saat berkendara, itu ada namanya tuh di apa namanya, kedokteran, ada namanya apa namanya, aku lupa namanya. Jadi di otak kita sama lambung kita itu ada hubungannya. Di lambung ada namanya CTZ, Kak, reseptor CTZ tuh. Dia akan tertrigger kalau misal terjadi gerakan hentakan di kepala tuh. Nah, pada saat kita berkendara, sebenarnya itu yang menyebabkan kita mual muntah itu bukan aromanya, tapi lebih ke gerakannya, goncangannya, dan habis itu terekam pada saat kita mual muntah itu ada bau tuh, ada bau Stella, bau ini. Jadi yang terekam tuh aromanya terekam. Oh, aku pernah mabuk nih, pernah mual muntah pada saat di mobil, pada saat mencium aroma ini. Jadi yang disalahkan itu ya memang itu berperan, tapi lebih berperan utama goncangannya di kepalanya, dan pandangan kita terbatas, kita akan memicu muntah. Gimana cara penanganannya? Sebenarnya penanganannya itu lebih ke pembiasaan, Kak. Karena aku sendiri juga ngalamin. Aku sendiri pernah ngalamin pada saat aku SD, SMP itu pasti kalau naik mobil mual muntah itu pasti. Jadi kita minum yang namanya Sprite ya, minuman alkohol, sebut merek. Jadi minuman bersoda itu bisa meredakan yang namanya mual muntah pada saat berkendara. Itu bisa, tapi dengan jumlah yang secukupnya ya. Dan juga hal lain adalah pembiasaan. Kalau nggak dibiasakan ya, kita akan terus menganggap itu akan menyebabkan mual muntah. Padahal sebenarnya kalau kita terbiasa itu akan akan menurunkan stigma mual muntah gitu, Kak dia.
Oke, nah tipsnya sangat bermanfaat banget nih ya teman-teman ya. Jadi buat tadi yang suka mabuk-mabuk karena ini ya Stella jeruk ya, boleh nanti Hmm, diperhatikan lagi ya teman-teman. Nah, sama ada ya, lagi ya. nih Dok nih dari Kak Adelia nih. Bagaimana nih ya cara ya cegah jet lag saat mudik, terlebih lagi kita ada panic attack dan saat Wah, kambuh epilepsi. Waduh, itu cukup iya ya, macam-macam nih doknya. Cukup oke. bahaya nih. Sebenarnya Gimana nih dok? di sini, mohon maaf nih teman-teman siapa nih namanya. Jadi di sini tuh ada kondisi awal namanya ya kelainan ya, ada gangguan ya, yang namanya epilepsi, panik attack itu kan sebuah penyakit ya teman-teman. Penyakit eh, dalam kondisi psikis dan juga saraf. Kalau epilepsi, kelainan saraf dan juga panik attack itu ada gangguan mental kan di situ. Nggak cuma pada saat mudik atau naik pesawat, naik mobil, kondisi panik attack dan juga epilepsi dalam kondisi yang lain juga bisa berbahaya gitu ya teman-teman. Jadi bukan dikaitkan dengan mudiknya, tapi memang itu memang sebuah penyakit gitu. Itu memang kelainan. Jadi treatmentnya atau penanganannya kita cegah atau obati akar atau dasar masalahnya itu sendiri. Misal katakanlah epilepsi, itu kan terjadi kejang berulang epilepsi. Ya tentu kita harus kontrol ya saraf, diberikan obat anti kejang. Itu harus minum rutin. Itu yang buat yang lainnya. Dan setelah itu harus dipantau tuh sekian bulan harus kontrol. Nah setelah itu ada yang namanya panic attack. Panic attack ini juga kondisi gangguan mental yang nggak sederhana. Ini teman-teman yang mengalami panic attack itu cukup, mohon maaf ya, cukup menderita. Jadi nggak pada saat mudik saja, dalam kondisi yang lain juga bisa membahayakan dirinya. Ini benar-benar butuh support ya buat teman-teman yang punya attack, butuh support dan juga saran-saran nasihat dari teman-teman lingkungannya. Itu yang paling penting, support lingkungan gitu. Dan apa namanya? Tadi ini merupakan sebuah kelainan, maka harus harus rutin kontrol, konsultasi ke jiwa ya. Minimal ya ke psikolog ya, habis itu ke psikiater untuk diobati dengan antidepresan, antipsikotik untuk menangani panic attack-nya. Kayak gitu kan. Oke, jadi sebisa mungkin juga harus bisa menangani juga ya dok. Soalnya masalah ini kan lagi di jalan juga gitu kan. Cukup resikonya cukup ibaratnya 2 kali lagi nih ya. Kalau misalkan kita kegiatan biasa aja udah cukup apa ya Oh, namanya udah cukup membahayakan apalagi kalau betul, misalkan tadi betul, saat betul. berkendara ya. Nah, nah aku mau ini lagi nih dok, banyak lagi ternyata pertanyaan banyak banget nih dok, apalagi yang namanya Kak Olia nih, Gimana? waduh aku kayak berasa diserang nih pertanyaannya banyak banget nih. Tapi ada salah satu yang menarik nih. Bagaimana tips mencegah microslip saat berkendara sendirian dok? Apakah sebaiknya kita mengunyah permen yang bersifat asam? Terus benarkah mendengar musik di perjalanan dapat membantu mengatasi microslip? Nah mungkin kayak kaitannya ini aja kali ya dok, tips-tips nih ya biar kita gak kena microslip kayak gitu mungkin ya dok, sekaligus menjelaskan Ya, tipsnya nih. Gimana nih? oke Silakan. teman-teman. Jadi microslip itu sebenarnya ditangani itu dengan apa namanya internal dan juga eksternal ya. Ada namanya internal yang bisa menangani microslip dan juga eksternal. Kalau dari eksternal ya tadi, misal contohnya kayak bermain musik, nggak apa-apa, main musik kencengin aja. Aku juga gitu, kencengin aja tuh. Kalau nggak musik yang rock gitu kan, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak ganggu orang kan di dalam mobil ya. Kalinya apa namanya teriak-teriak nggak masalah. Daripada kita microslip itu lebih bahaya kan, nanti terjadi kecelakaan. Itu dari eksternalnya, misal atur kondisi kelembapan suhu mobilnya dan juga udara yang masuk. Jadi kondisinya dibuat kadang memang dibuat nggak nyaman kak, justru malah nggak, jadinya nggak ngantuk kan gitu. Ada beberapa teman-temanku itu yang kalau nyetir tuh memang dia malah dibuka kacanya, habis itu anginnya kenceng banget ya, biar dia nggak ngantuk gitu katanya. Bahkan lebih parah ini, nggak usah ditiru ya, ini bahaya mah. Dia kayak mau nabrakin diri malah, biar langsung kaget gitu. Jadi ngantuknya hilang kak gitu. Ini ya teman-teman, ini lebih bahaya. Jadi ini dari faktor eksternalnya atau faktor luarnya yang bisa kita lakukan gitu. Dari internalnya ini teman-teman, kalau terjadi
terjadi microsleep kan kita tiba-tiba ngantuk gitu ya. Alhamdulillah kita pada saat microsleep itu misal nggak terjadi apa-apa, oke. Tapi teman semuanya yang ada di sini, kalau misal terjadi microsleep, kalian merasa ngantuk, please berhenti. Habis itu parkir di tempat yang aman. Parkir, habis itu tidur. Tidur di situ sekitar 5-10 menit, nggak usah lama-lama, 5 menit aja. Habis itu ulangi setiap kita ngantuk, setiap kita akan terjadi microsleep tuh. Dan setelah itu kita lakukan perjalanan lagi. Dan setiap 4 jam, menurut rekomendasi dari WHO, setiap 4 jam itu mampir ke rest area, istirahat di sana. Jangan nginep, tapi nggak sampai rumah nih. Jadi kayak gitu teman-teman. Kalau misal terjadi microsleep, berhenti, nggak mau berhenti, parkir di tempat yang aman, habis itu tidur. Kalau 3 menit, 5 menit nggak masalah kan, nggak perjalanan kita nggak terlalu dampak gitu kan. Jadi ulangi cara itu kalau misalnya kita ngantuk. Karena apa? Ya tadi, microsleep itu cukup berbahaya teman-teman. Sebagian besar kecelakaan terjadi karena mengantuk ya. Gitu. Jadi, ya. Jadi ada beberapa tipsnya teman-teman ya, baik dari segi eksternal sama internal tadi yang mungkin teman-teman bisa lakukan. Yang paling penting tadi sih memang kalau misalnya memang kita udah ngantuk, lebih baik mending berhenti ya dok, daripada mikirin biar cepet sampai kayak gitu. Tapi kan kitanya terkantuk-kantuk malah nanti sampainya kemana ya. Kan amit-amit gitu ya dok. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Perlu diperhatikan juga nih ya. Kalau misalkan emang butuh istirahat ya udah bentar, tadi kata Dokter Rudi nggak usah lama-lama, 5 sampai 10 menit aja. Baru kalau misalkan kita udah ready untuk melanjutkan, boleh nanti dilanjutkan lagi. Begitupun seterusnya dilakukan lagi kalau misalkan sampai kena microsleep lagi. Nah, aku juga pengen tanya nih, Dok nih, biar mencegah microsleep gitu ya, perlu nggak sih dok kita memperhatikan tadi ya berkaitan sama kualitas tidur kita ya, dan apa aja sih yang bisa mempengaruhi nih ya terkait sama kualitas tidur? Soalnya kan kita tadi bahas puasa juga nih di jam tidur, nah prepare nanti kita buat mudik kayak gitu, perlu nggak sih kita mulai menata nih ya untuk kualitas tidur kita biar nanti mudiknya ini juga nggak panik-panik ya. kayak gitu dok. Jadi teman-teman yang terganggu kualitas tidur, ada beberapa cara ya buat teman-teman untuk kualitas tidur. Gini, yang pertama, saran aku itu bikin jadwal tidur pada saat kita tidur. Jadi tidur misal jam 8, kita bukan jam 8 ya, jam 9 lah, bangun jam 4. Sebisa hari berikutnya itu bangun di jam yang sama, karena itu akan sangat bagus buat otak kita, buat irama sirkadian itu sangat bagus. Itu akan menjaga mood segala macam, itu akan membantu di menjalani hari gitu. Itu yang pertama, atur jadwal teman-teman semuanya. Memang ya, buat sebagian orang itu tidur itu bukan prioritas Kak Dian. Padahal tidur ini bukan prioritas, artinya apa? Dia dikorbankan tuh. Dia lebih suka nge-game atau ngechat atau nonton atau tugas kan ya. Ada beberapa temanku yang itu ngerjain tugas itu harus kelar malam itu gitu, benar-benar selesai biar dia tenang. Tapi mengorbankan tidurnya. Padahal itu bisa dia lakukan pada saat bangun tidur jam 3 atau jam 4 gitu. Nah, memang tiap-tiap orang beda-beda ya, tergantung masing-masing. Itu yang pertama dari jadwal tidurnya. Terus berikutnya itu bikin lingkungan yang nyaman Kak Dia nih dan teman-teman semua. Ini apa? Kalau aku itu tidur itu wajib lampunya itu mati, karena lampu bersahabat dengan mata kita dan juga kulit kita. Itu akan baik buat kulit dan mata kita, dan itu akan nyaman. Kenapa nyaman? Ya karena bersahabat gitu dengan mata. Selain itu kita bersihkan dulu tempat tidurnya, terus kita semprot dengan pewangi. Ada yang kayak gitu ya, semprot pewangi atau nyamuk. Terus habis itu ada juga yang pakai cahaya yang redup Kak, cahaya dipakai. Ada juga yang pakai pengantar, ada yang membaca buku, ada yang musik-musik pelan, gitu, ada yang kayak gitu. Jadi ini dibikin nyaman dari semua indera apa? Penglihatan nyaman, pendengaran nyaman, indera kulit nyaman, terus juga indera penciuman nyaman. Itu akan membuat tidur kita lebih berkualitas tuh. Itu. Nah, yang paling penting adalah no gadget. Ini nih yang penting. No gadget.
Jadi pada saat kita melihat gadget kan ada namanya sinar biru tuh. Sinar biru itu nggak boleh lama-lama terpapar ke mata kita atau bahkan nggak boleh memang terpapar ke mata kita. Apalagi kondisinya itu kita itu pada saat kondisi gelap kita melihat HP doang. Nah itu bahaya karena mata kita tuh bingung. Ini kondisinya gelap atau terang? Melihat sini gelap, melihat sini terang. Jadi mata kita itu bingung. Selain itu ada efek radiasi lah, sinar birunya lah yang mengganggu mata, itu akan mengganggu irama sirkadian tadi kak. Mata itu akan menyampaikan sinyal ke otak. Ini lagi siang nih otak gitu kan. Padahal malam tuh bingung nih si otak nih. Sirkadian itu akan terganggu nih. Wah berarti bangun, ayo bangun diaktifkan semua sistem tubuhnya. Ayo jangan tidur gitu. Jadi akan terganggu waktu tidurnya gitu. Gitu. Ya. Kalau misal tidur sebisa mungkin ya udah matiin aja. Kalau nggak matiin ya mending duduk aja main gadget sekalian nggak apa-apa. Mau dinyalain ya. Jadi sekalian main aja, jangan tidur sambil main gadget gitu. Yang berikutnya ya secara teknis lah, kayak berdoa sebelum tidur. Kalau orang penelitian di barat menyebutnya dengan meditasi. Kalau kita kan berdoa kan, kita berdoa. Habis itu aktivitas fisik juga mempengaruhi kak. Kayak misal kita sebelumnya itu capek, itu akan lebih mudah buat tidur tuh. Nah kita aktivitas fisik bolehlah olahraga atau olahraga ringan gitu. Jadi dikaitkan dengan kondisi lambung seperti jangan makan 3 jam sebelum tidur, hindari kopi, hindari pedas, dan juga makanan santan, dan juga minuman alkohol gitu ya. Kalau yang minum nggak minum ya. Terus juga tadi kalau misal kita terpaksa nih pakai lampu nyala pas tidur, boleh tuh pakai penutup mata khusus buat tidur. Nah, gitu Kak Dia. Jadi ya teman-teman ya. Oke, ini ada yang menarik nih yang berkaitan sama gadget nih dok. Kan aku juga salah satu pelakunya nih ya. Kalau mau tidur kayak, aduh nanggung deh bentar deh scroll dulu deh. Aduh masih panjang nih kontennya nih nggak habis-habis gitu kan. Ditonton terus sampai kayak, aduh ngantuk tuh dok pas masih scroll. Nah giliran, oke, aku mau tidur nih. Oke deh kita matiin HP-nya ditaruh gitu. Kok tiba-tiba nggak ngantuk gitu. Nah sebenarnya tuh yang bikin kita nggak ngantuk tuh justru di main HP-nya atau gimana nih dok? Yang bikin ngantuk itu sebenarnya itu ada dua. Yang pertama itu dari kondisi pikiran dan psikis kita, karena kita ngelihat konten ya yang bisa membuat kita mikir ke sana sini, bisa jadi itu mempengaruhi. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa karena tadi cahaya yang disampaikan ke mata lalu ke otak itu diterjemahkan sebagai kondisi siang kan. Jadi itu akan mengganggu irama sirkadian tadi. Dibilangnya wah otak nih siang nih. Jadi ayo aktifkan tubuh si Kak Dian ini nih. Jadi nggak bisa tidur tuh jadinya buat merem gitu kayak. Oke nih, jadi perlu diperhatikan ya teman-teman, termasuk aku sendiri nih ya. Jadi biar kalau misalnya emang udah kita set jadwal tidurnya, ya udah sebisa mungkin jangan sambil main HP. Kalau emang tadi mau tidur ya tidur aja. Kalau misalnya emang mau main HP ya udah diselesain dulu gitu ya dok. Sekalian aja main HP gitu ya. Oke nih, aku ada satu pertanyaan terakhir nih dok nih ya dari aku nih, sambil nanti kita kuis juga nih ya dok buat teman-teman nih ya yang dari tadi udah pada stay gitu ya di live kita nih ya, yang bener-bener dengerin gitu ya, pastinya nanti bisa sih ngejawab kuis dari kita, soalnya kita mau bagi-bagi THR nih dok. Lumayan bisa buat beli bensin ya. Nah mungkin last question dari aku dok, kayak gimana sih cara menjaga kesehatan kita gitu ya agar nanti mudik bisa berjalan dengan lancar ya, berkaitan juga tadi sama sih jaga kualitas tidur. Nah selain itu ada apa lagi nih dok yang perlu diperhatikan gitu dari segi kesehatan saat melakukan mudik, apalagi nih udah masuk di tanggal-tanggalnya udah pada mudik nih dok, silahkan. Oke teman-teman semuanya, kita bahas terkait tips-tips mudik berarti kak ya, kita gimana? Iya benar. Ya, sekaligus. Teman-teman buat mudik itu secara teknis ya teman-teman udah tahu lah, misal persiapan mobil segala macam, persiapan finansial, persiapan peta, TPH, pulsa segala macam itu udah aman tuh. Teman-teman harus selesai dulu dengan urusan teknis. Jadi udah tahu jalannya kemana, udah persiapannya udah
udah lengkap semuanya. Jadi secara teknis itu udah aman, kendaraannya aman gitu. Nah, itu apa dari sisi persiapan? Karena ada 3, dari persiapan, perjalanan, dan juga pasca mudiknya. Supaya mudik kita lebih menyehatkan, lebih aman ya. Tadi dari persiapan. Nah, dari sisi persiapan ini banyak yang lupa kajian. Medis itu lupa untuk membawa yang namanya obat-obatan pertolongan pertama. P3K ini penting nih, P3K misal terjadi kecelakaan ringan. Nah, P3K ini bisa ya untuk jadi pengobatan pertama, pertolongan pertama ya untuk P3K ini. Yang kedua itu jangan lupa vaksin ya kan, vaksinnya jangan dipenuhi. Terus tadi tidur dan cukup. Tidur itu sebelum berangkat sebagian dari persiapan dan juga kondisi mental kita. Jadi kita siap mudik, jangan setengah-setengah. Kalau nggak nyaman, nanti mempengaruhi kondisi psikisnya. Justru malah nggak nyaman pada saat menyetir di penumpang. Bahkan jadi penumpang pun itu juga mempengaruhi microslip, Kak. Ya. Penumpang yang baik itu ngajak supirnya itu ngobrol, Kak, biar nggak ngantuk gitu. Sebenarnya tahap perjalanan nih, tahap perjalanan tipsnya adalah tadi, misal kalau jadi penumpang, kita berikan kondisi ke sopir itu jangan sampai nggak nyaman, sampai dia mengantuk, memicu microslip. Yang berikutnya bisa tadi dengan hiburan-hiburan, bisa dengan bisa dengan nonton live IG kayak gini nih, teman-teman yang lagi mudik nih, atau juga bisa apapun, radio segala macam, hiburan biar nggak ngantuk. Itu yang kedua jalannya. Yang ketiga itu dari pasca mudiknya. Nah, ini pada saat kita sampai kampung halaman nih, kita sampai sana, kita harus menstabilkan tubuh kita dulu. Jangan sampai pada saat hari raya nanti justru malah kita sakit karena kurang imun turun, ya, makannya nggak teratur, terus juga moodnya nggak baik, terus cemas, depresi segala macam karena udah bosan mudik. Nah, ini perlu namanya pemulihan pada saat kita pasca dengan apa ya, dengan kita tidur tadi, bayar utang tidur kita. Misal kalau kita utang tidur itu berasal di perjalanan, kita bayar utang tidur itu dan juga bikin kondisi di halaman rumah kita nyaman gitu kan, Dian. Oke ya. Jadi tadi ya teman-teman ya, aku ada satu yang nangkep banget nih ya. Gimana kalau misalkan apa namanya disupirin gitu ya. Kalau bisa supirnya diajak ngobrol nih, jangan malah diajak tidur ya. Ditinggal tidur ya. Jadi sesekali kita jangan mentang-mentang terima beres sampai gitu ya. Ya nggak apa-apa istirahat, tapi sesekali boleh lah ya untuk ngajakin sopirnya untuk apa namanya ngobrol kayak gitu. Nah, Dokter Rudi mohon maaf bisa nggak ya kalau misalkan untuk dimunculkan videonya, soalnya sampai saat ini belum ini, sambil nanti kita kuis juga. Iya. Iya. Ini udah aku aktifkan Kak, videonya. Tadi kan pertama bisa ya? Iya, kalau pertama banget yang pas kita baru nyapa masih lancar, masih oke, baik suara maupun video. Kalau sekarang sampai tadi saat ini gitu Dok, untuk suaranya gitu aja sih yang masuk. Aku coba live ya Kak, nanti join lagi gimana Kak? Oh boleh, sambil nanti aku kasih kuis nih untuk teman-teman semuanya. Boleh, sorry ya teman-teman semuanya, sorry ya. Iya, terima kasih dokter. Oke, buat teman-teman yang masih bergabung nih ya, siap-siap nih ya, aku bakal kasih satu pertanyaan ya dari aku. Nanti ada satu pertanyaan dari Dokter Rudi, satu pertanyaan dari aku ya. Nah, aku mau kasih pertanyaan buat teman-teman semuanya nih ya. Nanti ada kuis dari aku, tapi sebelumnya aku mau info ini, kalau Deep Sleepy juga ini lagi bagi-bagi saldo e-wallet juga nih ya buat 2 orang ya penebak yang paling tepat ya.
Oh sorry, jadi ada nanti di apa namanya di postingan paling atasnya di Deep Sleepy itu tuh ada kuis Ramadan series ya. Nanti di situ teman-teman juga bisa menebak kuis tersebut ya, biar nanti bisa tetap dapetin hadiah juga. Misalkan teman-teman nggak beruntung nih di kuis apa namanya yang aku kasih ya. Nah untuk teman-teman yang nanti belum beruntung ya sama kuis nanti yang pertanyaan aku kasih maupun dari Dokter Rudi gitu, nanti teman-teman masih bisa ada kesempatan dapetin hadiah ya, karena kita bagi-bagi banyak THR nih ya, bagi-bagi banyak kesempatan juga untuk teman-teman. Jadi untuk teman-teman semuanya Deep Sleepy yang setia nih ya bersama kita, kalau nanti misalkan dari teman-teman belum beruntung di sesi ini, teman-teman bisa nanti ikut kuis Ramadan series ya, Ramadan series yang bisa dicek di postingan paling atas di Deep Sleepy ya. Jadi nanti boleh dicek-cek teman-teman, bisa dijawab atau diikuti kuisnya nanti. Nah sambil nunggu dari Dokter Rudi, aku mau kasih satu pertanyaan buat teman-teman semuanya ya. Nah siap gak nih? Udah siap gak nih aku kasih pertanyaan ya? Udah siap belum nih ya? Mau berbuka nih Kak? Oke sabar ya. Siapa tahu nanti momen berbukanya sambil dapat hadiah juga. Oke, sudah masuk nih Dok nih. Aku sama mau, ya jadi kita bakal bagi-bagi e-wallet nih Dok. Jadi nanti sistemnya ada satu pertanyaan dari aku, nanti ada satu pertanyaan dari dokter gitu ya Dok. Oke, nah aku mau dari aku dulu nih teman-teman. Jadi kalau misalkan ada kan tadi udah dikasih tips nih teman-teman nih ketika kita ngalamin sih namanya microsleep ini ya, baik dari segi internal maupun eksternal. Nah dari segi internalnya nih teman-teman nih, ketika memang teman-teman lagi dalam perjalanan jauh gitu ya, ngerasa ngantuk, nah baiknya nih ya berhenti dulu kan ya. Nah itu kira-kira dibutuhkannya istirahatnya berapa nih, berapa menit nih rentangnya nih, tadi ada rentangnya nih. Nah itu berapa nih, boleh nih teman-teman, yang paling cepat nanti bakal ya yang dapat pastinya nih. Jadi berapa rentang waktu nih untuk kita istirahat ya saat kita mengalami microsleep tadi ya. Waduh, kayaknya udah ada jawaban yang masuk nih ya. Oke, ada jawaban yang masuk nih, udah ada jawabannya masuk nih Dok. Kayak paling cepat, paling gasik tadi nih ya. Oke, ada. Gimana nih Dok, jawabannya berapa nih Dok? 10 menit ya? Dari dokter nih. Ini siapa nih? Betul, 5-10 menit ya Dok. Ini ada yang paling cepat dan yang paling tepat ada dari Kak T_Chandra ya. Thank you banget ya Kak, jawabannya tepat banget ya, 5-10 menit ya. Nanti Kakak boleh nih ya ngabarin kita nih ya ke Mindy ya. Wow. Selamat nih ya buat Kak Chandra ya. Oke, kalau dari dokter nih satu pertanyaan Dok untuk teman-teman semuanya nih. Halo Dokter Rudi. Kita masih nunggu satu pertanyaan nih teman-teman ya dari Dokter Rudi nih ya, untuk kasih kuis juga nih. Kalau dari aku tadi udah kasih pertanyaan ya. Jadi selamat ya buat Kati Chandra ya. Nanti bisa nih ya diklaim untuk hadiahnya ya. Halo, selamat sore dokter. Masih berupaya menyambung nih teman-teman. Sebentar ya. Last question nih, nanti satu kuis terakhir nih ya dari Dokter Rudi nih ya. Oke, ya apa ya? Halo, gimana? Gimana Dok? Oke. Oke, aku Oke. Iya, sebentar ya teman-teman ya. Oke. Halo Dokter Rudi, apakah sudah terhubung? Sebentar ya teman-teman ya. Iya, lagi bermasalah lagi nih. Sebentar ya. Ini sama last question nih ya, sama kita nunggu Dokter Rudi nih ya teman-teman ya. Tadi untuk semua materi yang udah kita bahas, bisa teman-teman perhatikan juga ya teman-teman, berkaitan dengan ya tips mudik biar nggak panik-panik nih ya, apalagi kaitannya dengan kegiatan ya, istirahat kita, pola tidur kita gitu. Jadi udah ada beberapa tips ya dari Dokter Rudi gitu ya, baik terkait internalnya maupun eksternalnya ya. Jadi kalau misalkan kita emang udah ngantuk, sebaiknya kita istirahat dulu ya, terus nanti berhenti 5-10
menit buat kita tidur sebentar ya. Terus kalau misalkan emang kita punya hutang tidur ya, itu juga nanti bisa dibayar juga nih. Kalau misalnya emang kita belum siap untuk melakukan perjalanan jauh, mending tidurnya dicukupin dulu kayak gitu ya, biar nanti nggak terjadi yang namanya microsleep ya. Atau mungkin teman-teman bisa sambil dengerin musik tadi ya, biar ada sesuatu hal yang terdistract, tapi jangan sampai juga nih ya kalah fokus sama kegiatan menyetirnya ya. Teman-teman juga bisa bantu untuk supirnya, kita ajak ngobrol juga. Itu ada beberapa tips yang berkaitan sama microsleep ya. Nah, kita janji teman-teman satu pertanyaan nih, satu quiz dari Dokter Rudi, nanti kita closing ya. Benar banget nih ya Kak Luffy, harus cukup tidur. Iya bener banget nih ya, daripada kita masih ngantuk-ngantuk dipaksain ya. Intinya kita harus nih, pokoknya nggak mau tahu tanggal sekian harus udah di rumah, sedangkan kita kondisi kesehatannya juga kurang bagus gitu. Jangan sampai ya teman-teman ya. Langkah baiknya nih ya, nunggu kita bener-bener ready untuk melakukan perjalanan jauh tersebut ya, biar bisa nanti sampai ke tujuan masing-masing juga ya. Jadi tadi juga udah kita kasih sama Dokter Rudi juga udah dikasih nih waktu idealnya untuk tidur yaitu 7-8 jam. Boleh juga 5 jam, tapi jangan kurang dari 5 jam ya. Terus tadi juga ada tips-tipsnya nih biar kualitas tidurnya cukup baik. Nah, oke, gimana Dok? Satu pertanyaan nih, kuis dari Dokter Rudi nih. Silahkan Dok. Oke, masih kita tunggu ya teman-teman ya. Kalau misalkan emang susah, nggak apa-apa Dok, untuk videonya dimatiin lagi nggak apa-apa sih. Yang penting suaranya bisa masuk. Tadi kita udah dapat satu pemenang ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman nanti kurang beruntung, ingat kita masih ada satu kesempatan ya di kuis Ramadan series ya. Jadi nanti bisa ditebak aja untuk postingan yang paling teratas di situ ya, di Deep Sleepy ya. Nanti langsung dijawab aja ya. Sambil kita masih nungguin. Jadi aku mau lanjutin lagi tadi ya teman-teman, berkaitan sama kualitas tidur gitu ya. Oke. Karena ada kendala nih teman-teman. Jadi mungkin aku kasih kuis satu lagi nih ya buat teman-teman semuanya nih ya. Ini langsung dari aku ya teman-teman ya. Jadi aku mau kasih kuis untuk teman-teman semuanya nih ya. Nah, salah satu nih ya tips biar kita tidurnya bagus dari segi kualitasnya gitu teman-teman ya. Itu kan kita harus memperhatikan lingkungan nih ya. Sebaiknya nih ya lingkungannya tuh seperti apa nih ya. Apakah lampunya harus dimatikan atau gimana? Nah, kalau misalkan lampunya nggak dimatiin, nah sarannya apa lagi nih? Boleh dong kasih tips sebanyak-banyaknya untuk terkait kualitas tidur ya. Boleh ya teman-teman ya. Oke. Waduh, ada yang udah banyak yang masuk banget nih ya. Oke nih, waduh. Oke, udah stop nih teman-teman. Aku udah dapat jawaban yang paling bagus nih ya. Nah, ini ada dari Kak Rashid nih ya. Bikin jadwal tidur no gadget ya. Terus apa tadi ya? Satu lagi nih. Berdoa nih. Oke. Selamat ya Kak Rashid ya. Kak Rashid Faris ya. Ini aku tulis juga nih ya untuk akun kamu nih ya. Oke, sudah Dok, ya. Aku tadi udah kasih kuis juga dokter untuk pertanyaan kita terakhir ya. Mungkin sambil kita closing ya Dok. Terima kasih banyak nih ya Dokter Rudi ya untuk waktu sore harinya sudah kasih manfaat yang sangat luar biasa nih teman-teman ya. Dan terima kasih juga udah selalu mengupayakan nih biar tetap hadir di tengah-tengah kita ya. Terima kasih banyak ya Dokter Rudi untuk kesempatan pada sore hari ini. Nah, mungkin kalau misalkan Dokter Rudi masih terhubung, boleh Dok untuk pesan sebagai closing nih ya di acara live kita pada sore hari ini. Boleh Dok, silahkan. Oke, kayaknya masih terhubung ya teman-teman. Jadi mungkin aku tutup aja teman-teman ya. Jadi tadi aku juga udah kasih beberapa closing statement teman-teman terkait kualitas tidur dan microsleep ya. Dan selamat untuk para pemenang ya. Tadi ada dari Kak T_Chandra sama Kak Rashid ya. Nanti boleh hubungin kita ya teman-teman semuanya ya. Terima kasih kesempatannya teman-teman ya. Terima kasih untuk waktunya sudah bergabung pada live bincang Deep Sleepy pada episode ketiga ini ya. Tetap semangat teman-teman dalam menjalankan ibadah puasanya. Terus kalau misalkan yang mau mudik ya, jangan sampai panik-panik karena kita udah dikasih banyak tips ya teman-teman ya, bisa dilakuin atau diimplementasiin sama teman-teman. Semoga teman-teman bisa berkumpul dengan keluarga
keluarganya ya dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Terima kasih ya, undur diri dari aku Dianovika selaku host dan moderator pada live bincang sore hari ini. Dadah, selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih.